Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita yang datang pada saat pagi hari ini, kita adalah keluarga Allah. Amin. Kita disatukan di dalam kasih Kristus, dan kasihnya Yesus itulah yang membuat saya dan saudara, walaupun kita berbeda suku, bahasa kita, tetapi dalam Yesus kita satu. Amin. Haleluya. Selamat datang, selamat bergabung di tempat ini, dan selamat untuk kita menjadi keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk mempersingkat waktu, kita mau sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ini kelanjutan dari firman Tuhan minggu yang kemarin. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 14 bagian B dikatakan kejarlah kekudusan. Ya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Tetapi dalam hal untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian yang Tuhan ingin, itu dikatakan oleh firman Tuhan, kejarlah. Jadi di sini ada satu usaha dari saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan untuk kita mengejar hidup yang kudus itu. Amin. Dimana kita hari lepas hari kita mau tinggal, kita mau ada di dalam hidup yang kudus. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus. Amin. Ya. Jadi sebagaimana Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya yang maha kudus, yang maha suci itu, Dia juga mau hidup kita yang adalah anak-anaknya ini hidup juga seperti Bapa, seperti Tuhan yang kudus. Amin. Dan itulah yang kita mau raih dari dalam hidup ini. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, kejarlah kekudusan. Karena apa saudara? Dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dari manusia ini akan melihat Tuhan. Haleluya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau minggu yang lalu saya katakan kita belajar bersama prinsip hidup kudus itu yang pertama, seutuhnya bagi Tuhan. Jadi hidup yang ada kita mau beri sama Tuhan itu bukan hanya separuh atau sebagian besar, ya, tetapi seutuhnya. Amin. Semuanya, kata firman Tuhan, kita mau beri sama Tuhan, kita mau kasihkan untuk Tuhan. Dan yang kedua, tidak kompromi dengan dosa. Dosa itu menjauhkan kita anak-anak Tuhan dari Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, jauhkan dirimu dari dosa. Jangan kompromi, jangan punya hubungan yang baik dengan dosa, tetapi jauhkan hidupmu dari dosa. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita tidak bersekutu dengan orang fasik. Saya lihat di Google Bapak Ibu Saudara, orang fasik menurut Alkitab adalah mereka yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Itu orang fasik. Dalam arti lain, orang fasik disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui kebenaran Tuhan namun enggan mematuhi firman Tuhan. Ya, mereka tahu firman Tuhan tetapi tidak mau, enggan, hati mereka itu nggak mau terima firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang fasik, ya. Tahu keberadaan Tuhan namun nggak mau mematuhi firman-Nya Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita menjadi pribadi atau anak Tuhan yang dikatakan di sini hidup di dalam kekudusan, hidup kudus di akhir zaman itu, kita tidak boleh bersekutu dengan orang fasik.
Kita baca Mazmur 1 ayat 1 dan 2, ayat yang tidak asing. Mungkin ada yang hafal ayat ini. Kalau tidak hafal, kita baca sama-sama. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 dan 2. 2, 3. Berbahagialah orang yang berjalan menurut menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Katakan amin. Itu saudara dan hidup saya. Amin. Di dalam Mazmur dikatakan berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tadi itu Bapak Ibu Saudara, orang fasik itu dia tahu Tuhan tetapi enggan untuk mematuhi firman Tuhan. Dia tahu keberadaan Tuhan tetapi moh untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 dikatakan berbahagia saudara dan saya yang tidak mau menurut nasihat orang fasik, yang tidak mau berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak juga mau duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ayat 2 dikatakan kesukaan kita apa saudara? Apa? Yang sukanya firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sama dengan firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi setiap hari firman Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, harus memiliki kehidupan yang murni tanpa ada ideologi fasik yang mewarnai hidup anak-anak Tuhan, saudara dan hidup saya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-106 ayat 34, tetap di kitab Mazmur 106 ayat 34. Kita baca sama-sama juga ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita sama-sama terima berkat Tuhan full 106 ayatnya yang ke 34. Sudah dapat? 2, 3. Mereka tidak memenangkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka dan menjadi perangkap bagi mereka. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, sampai ayat yang ke-40. Maaf, terus. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak laki-laki dan anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Saudara, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita yang hidup di akhir zaman ini. Karena firman Tuhan katakan kita tidak boleh bersekutu dengan orang fasik. Antara lain ini saudara, orang-orang fasik itu yang enggan untuk mematuhi firman Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-106 ini, di mana kasih setia Allah dan ketegaran hati orang Israel. Kita sama tahu Bapak Ibu Saudara, orang Israel ini adalah milik kesayangan Tuhan,
bangsa yang spesial di mata Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan saat mereka berlaku tidak setia sama Tuhan, saat mereka melakukan penyembahan berhala, beribadah kepada berhala-berhala, mengorbankan anak-anak lelaki, anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Di situ firman Tuhan katakan, ayat yang ke-40 bagian yang terakhir, ia jijik kepada miliknya sendiri. Allah kita Allah yang pengasih, tetapi kalau umatnya berbuat dosa, Allah itu tidak mau. Ya, Dia melihat kehidupan umatnya saat itu jauh dari Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka kerjakan dalam hidup kesehariannya. Tuhan katakan dia jijik, dia muak, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara, maaf kata mungkin itu hal-hal yang menjijikan itu kira-kira seperti apa contohnya? Di sini ada ibu-ibu yang bekerja di kesehatan, ya. Yang jijik-jijik itu yang kalau kita itu apa? Ya, luka, ada nanah, ada darah, ada apa lagi yang bisa membuat kita gitu ya. Maaf kata ada muntah, ya. Hal-hal yang menjijikan yang tentu kita tidak mau dekat, kita tidak mau lihat, kita akan berpaling muka. Ya, keberadaan umat Tuhan saat itu Bapak Ibu Saudara seperti itu yang akhirnya membuat Tuhan itu jijik melihat mereka. Bayangkan saudara, dari umat yang disayang Tuhan, umat yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa, tidak ada satupun bangsa dalam dunia ini seperti bangsa Israel, saudara. Mereka itu saat keluar dari Mesir dipimpin Musa, tetapi Musa tetap minta sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak memimpin kami, aku tidak akan bawa umat ini berjalan. Di mana otoritas Tuhan yang bangsa Israel ini rindukan, dan memang itu yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan saat itu. Tetapi saat mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, apa kata Tuhan? Tuhan jijik. Ya, Tuhan muak melihat mereka. Tuhan murka. Dikatakan maka menyala murka Tuhan terhadap umatnya. Kalau Tuhan murka, tidak ada yang bisa tahan, saudara. Sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup tidak bersekutu dengan orang fasik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya, tidak serupa dengan dunia ini, ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Kita lihat lagi Alkitab kita, atau Alkitab Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang ke-12 ayat 2, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan, tidak serupa dengan dunia ini. Walaupun kita tinggal di dalam dunia, ya, kita belum di sorga, saudara, ya. Kita masih dalam dunia, kita masih mengalami hal yang dibilang capek, yang dibilang letih, yang dibilang susah, yang dibilang sedih, ya, sampai kita nangis, yang dibilang kita memiliki beban-beban yang berat, itu masih di dalam dunia kita ini. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa. Jangan menyamakan diri kita ini dengan dunia ini, saudara, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hidup anak-anak Tuhan harus berubah, amin. Dari yang tidak baik menjadi baik, amin. Haleluya.
tidak mengikuti norma-norma dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi memiliki pribadi yang baru, kehidupan yang baru, yang berbeda dengan dunia. Amin. Bukan hanya untuk orang-orang muda, tetapi bagi kita juga orang-orang tua. Kita mau berubah dalam pembaharuan budi. Amin. Kehidupan yang disertai Tuhan, kehidupan yang dipimpin Tuhan, ya, kita bisa berubah ke arah yang lebih sempurna seperti yang Tuhan mau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karakter baru yang berbeda dengan sifat orang dunia. Ada satu contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yaitu Daniel. Dia seorang muda yang masuk di dalam pembuangan di Babel. Ayo buka lagi Alkitab Saudara, Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ada orang muda, tolong bacakan ayat ini. Kitab Daniel pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Monggo, orang muda, halo. Yang banter kayak suara malaikat. Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 8. Oke. Daniel 1 ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel namanya Belshazzar, Hananya namanya Sadrak, Misael namanya Mesak, dan Azaria namanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada mereka, kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak bisa menajiskan diri. Amin. Terima kasih Kavanya. Dikatakan di sini ada orang-orang anak-anak muda dari Israel itu dibawa ke tempat pembuangan di Babel, dan antara lain dikatakan di dalam ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, Daniel, anaknya Misael dan Azaria. Keempat orang ini saat mereka ada di Babel, di kerajaan Babel, mereka itu diganti sama pemimpin pegawai istana. Nama-nama mereka itu diganti, Bapak Ibu Saudara. Ya, Daniel itu diganti dengan satu nama yang dikatakan Belshazzar. Ternyata arti nama daripada Belshazzar ini ibu Dewa Bel atau istri Dewa Bel. Dan Dewa Bel ini adalah sesembahan dari orang Babel, ya. Tuhannya orang Babel, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Daniel dikatakan Daniel yang hidup di Babel tetapi tidak serupa dengan Babel, ya. Walaupun namanya itu sudah diganti, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya nama Daniel itu adalah hakimku ialah Allah. Bagus ya. Siapa sih ini nama Daniel? Angkat tangan. Tidak datang Daniel. Tidak ada. Wow, keren namanya. Arti kata Daniel dikatakan hakimku ialah Allah, ya. Tetapi saat pemuda-pemuda ini datang diangkut menjadi tawanan di Babel, Bapak Ibu Saudara, sama pemimpin pegawai istana diganti. Daniel diganti namanya menjadi Belshazzar, yaitu istri atau ibu Dewa Bel. Ya, supaya apa? Saat dipanggil namanya itu, pikiran Daniel itu diubahkan, maunya seperti itu, saudara, ya. Tetapi luar biasa, ayat 8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak apa? Menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Padahal enak, saudara, ya. Santapan raja itu paling yang istimewa, yang paling nomor satu di antara makanan seluruh orang Babel, ya. Tetapi Daniel menolak, ya. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia
tak usah menajiskan dirinya. Jadi mereka itu minta kepada pemimpin istana, kasih kami makanan yang sederhana, sayur-sayuran, minum air putih saja. Ya, tetapi yang luar biasa pembelaan Tuhan karena Daniel dan teman-temannya ini tidak mau serupa dengan orang Babel, tidak mau serupa dengan apa yang menjadi kerinduan dari pemimpin pegawai istana ini. Akhirnya Tuhan bela mereka, saudara. Kalau dalam kisah daripada Daniel ini, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, kepada keempat orang ini, dan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, dikatakan yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan daripada Nebukadnezar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah kehidupan anak-anak Tuhan. Bila mana kita tidak mau serupa dengan dunia ini, kita akan dibela oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Memang berat Bapak Ibu Saudara, ya, untuk membawa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ini seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Ya, bicara tentang kekudusan saja, belum bicara yang lain-lain. Tetapi bila mana hati kita tertuju sama Tuhan, bila mana hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita akan mampu berjalan di dalam kekudusan itu. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini contoh di dalam Alkitab kita, Daniel. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan kata lain, dia tidak mau hidup serupa dengan Babel, walaupun saat itu namanya sudah diganti Belsasar. Bayangkan saudara, nama yang dari tadi sebelumnya hakimku ialah Allah, diganti dengan istri Dewa Bel atau ibu Dewa Bel. Daniel gak mau, saudara. Ya, Daniel mau berketetapan hati, ya, menetapkan langkahnya. Aku mau sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Sekarang Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Tolong anak muda bacakan ayat ini, Filipi pasalnya yang kedua ayat 15. Karena ini pelajaran, jadi banyak ayat yang akan mendukung. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-15. Monggo Kak Desia mungkin gantian dengan kapannya. Iya, Kak Joshua. Supaya kamu tiada baik dan tiada semoga sebagai anak Allah yang tidak bersalah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang satu ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Amin, puji Tuhan. Makasih Kak Joshua. Hidup kudus artinya tidak beraib, tidak bernoda, ya, dan bercahaya seperti bintang di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Kalau mau kita hidup kudus di dalam Tuhan, di dalam dunia akhir zaman ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau pegang firman Tuhan dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, hidup kudus di mana tidak beraib. Hidup yang kita mau bawa sama Tuhan, untuk Tuhan layakan senantiasa kita. Hidup yang tidak bernoda, ya. Dunia mau mengotori hidup anak-anak Tuhan ini dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang bisa membawa kita nyaman, yang bisa membawa kita terbuai, saudara. Tetapi kembali lagi firman Tuhan ingatkan, nasihati kita, ya, supaya hidup kudus itu di mana hidup yang tidak beraib, tidak bernoda dan bercahaya seperti bintang di tengah angkatan yang bengkok hati. Ya, orang dunia hatinya boleh bengkak-bengkok, tetapi anak Tuhan, kita mau hati kita lurus seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.
Ayat yang satu lagi Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai 11. Yuk cepet-cepetan anak muda. Efesus pasalnya yang kelima ayat 8 sampai 11, tolong dibaca. Ayo, halo anak muda. Efesus pasalnya yang kelima ayat 8 sampai 11. Ya, wes ibu muda aja. Bisa ibu-ibu itu lebih cepat juga ya. Tidak kalah cepat. Ya, monggo Mbak. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terus karena terang hanya berbuatkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Amin. Terima kasih, sampai situ saja. Puji Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-11 dikatakan di sini perbedaan anak-anak terang dan anak-anak gelap. Di mana kegelapan duniawi membuahkan kejahatan dan kekerasan. Terang di dalam Tuhan membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Amin. Jadi inti daripada Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 11 itu perbedaan anak-anak terang dan anak-anak gelap. Mau jadi anak-anak gelap apa anak-anak terang, saudara? Amin, haleluya. Jangan tinggal di dalam kegelapan, ya. Tinggal di dalam terang Kristus saja, sehingga kita boleh menjadi, dikatakan terang di dalam Tuhan membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Sedangkan kegelapan duniawi membuahkan kejahatan dan kekerasan. Kita tidak mau itu terjadi dalam hidup kita, terjadi di dalam keluarga kita, terjadi di dalam anak-anak kita, saudara, ya. Saudara boleh lihat di televisi pembulian hari-hari ini cukup meningkat. Anak-anak muda, anak-anak remaja, jaga diri baik-baik, ya. Saat engkau bergaul di sekolah, di luar rumah, yang orang tua tidak bisa mengawasi kamu 24 jam setiap hari. Selain kamu berdoa sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan, juga jaga hidupmu. Amin, anak-anak muda. Kalau ada mungkin teman-teman yang mau mengajak kamu untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan kejahatan, tolak itu. Jangan ikut-ikutan, karena itu bukan perbuatan anak-anak terang. Amin. Ya, saudara, saya lihat ngeri, ya. Ada yang diinjak, ada yang kepalanya dipukul. Bahkan anak SD pun saat minta uang sama temannya, matanya itu dicolok pakai tusuk sate itu, saudara, sampai buta permanen. Daerah Banyuwangi keluar di TV. Belum yang lain lagi, ada seorang anak SMP yang dikerumuni oleh teman-temannya yang lain, dia ajar. Saya rindu anak-anak remaja, pemuda yang ada di GPDI Makedonia, jadilah anak-anak terang. Amin. Membuahkan kebaikan, keadilan dalam hidupmu, kebenaran di dalam hidupmu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, miris. Kejahatan itu bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang dewasa, tapi mulai anak-anak kecil. Itu pekerjaan siapa, saudara?
kuasa kegelapan, kuasa setan, ya, yang mau merasuki setiap pikiran manusia. Sebab itu anak-anak Tuhan, kita ada pelindung, kita ada benteng, ada firman Tuhan. Amin. Makanya anak-anak muda remaja jangan malas baca Alkitab. Orang-orang tua juga jangan mau kalah, ya. Jangan anaknya disuruh, ayo baca Alkitab, baca Alkitab. Mamanya sama papanya nggak tahu baca Alkitab. Jangan sampai. Biarlah seisi rumah tangga kita semua senang baca Alkitab. Amin. Terus berkat bagi orang yang hidup kudus. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu saudara, ya. Kalau tadi yang saya katakan prinsip hidup kudus itu ada 4 yang bisa saya bagikan seutuhnya bagi Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, tidak bersekutu dengan orang fasik, dan tidak serupa dengan dunia. Berikut berkat bagi orang yang hidup kudus. Mau berkat saudara? Mau kutuk saudara? Gak mau. Mintanya berkat. Iya dong. Ya, sudah setia sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan lihat engkau harus diberkati Tuhan. Yang pertama, disayang Tuhan. Ketika umat Tuhan dapat hidup kudus, dapat menunggal, dapat bersatu dengan Tuhan, mereka akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Yang pertama, Ulangan 7 ayat 6. Ayo, siapa yang duluan dapat, tolong baca ini. Pasti berkatnya luar biasa. Ulangan pasal 7 ayat 6, monggo. Ulangan 7 ayat 6. Amin. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Amin. Terima kasih Bang Toho. Apa dikatakan firman Tuhan? Untuk menjadi umat kesayangannya siapa? Tuhan, ya. Menjadi umat kesayangan Tuhan. Dengan kata lain, disayang sama Tuhan. Jangan kita hanya bisa nyanyi, sayang, sayang, disayang, aku disayang. Iya, ya, disayang Tuhan. Padahal Tuhan bilang, aku sayang kamu. Kamu tidak mau jadi penurut firman kok. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berkat bagi orang yang mau hidupnya dikuduskan dan kudus di hadapan Tuhan seperti Tuhan kita. Dikatakan disayang Tuhan. Tuhan akan menyayangi umatnya yang mau hidup kudus dan hidup seutuhnya bagi Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, yang tidak bersekutu dengan orang fasik, dan yang tidak serupa dengan dunia ini. Umat kesayangan Tuhan seperti yang ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 8. Bayangkan saudara, ya, betapa senangnya hidup kita kalau kita dikatakan umat kesayangannya Tuhan. Amin. Seperti anak, ya, kalau dia dikatakan sama papa mamanya, engkau loh, nah, yang menjadi kesayangannya papa mama. Anak itu akan senang hatinya, akan bangga, akan sukacita. Begitupun dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat Tuhan katakan, ya, sebab engkaulah umatku yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa yang ada di muka bumi untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Bayangkan berapa miliar manusia dalam dunia ini, saudara. Ada yang tahu? Di Indonesia berapa juta manusia? Mungkin yang masih sekolah tahu enggak penduduk Indonesia berapa? Dari sekian juta, ya, saudara dan saya, kita dipilih Tuhan menjadi anak kesayangannya. Amin. Sebab itu kalau jadi anak kesayangan Tuhan, manut sama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, di dalam Maleaki pasal 3 ayat 17 di sana dikatakan, disayang Tuhan berarti juga mendapat belas kasihan Allah. Umat yang disayang dan dikasihani Tuhan akan terjawab semua pergumulan hidupnya, baik secara jasmani dan rohani. Mau lihat kitab Maleaki? Bukan Maleaki 3 ayat 10, saudara.
itu tentang perpuluhan. Tetapi Maleakhi pasal yang ketiga ayat 17, baca dengan suara malaikat. Ayo yang saudara. Enak kalau baca Alkitab terus itu tidak ngantuk saudara. Maleakhi pasal 3 ayat 17, monggo. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Katakan amin. Itu saudara dan itu saya. Amin. Senang ya jadi anak Tuhan? Senang enggak saudara? Tenang. Senang jadi anak Tuhan? Kita nyanyi, oh betapa senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak siapa? Jadi anak Tuhan. Ini saudara janji Tuhan sama kita. Kalau kita mau hidup ya berkat orang yang hidup kudus itu, salah satunya menjadi milik kesayanganku sendiri. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Puji Tuhan. Yang berikutnya diberkati Tuhan. Yang pertama tadi apa? Disayang Tuhan. Yang kedua diberkati Tuhan. Ini yang kita juga suka ya. Disayang, diberkati Tuhan. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Cepat saudara, Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Segala berkat rohani di dalam surga dikaruniakan kepada umat Tuhan yang hidup dalam kekudusan, yang hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, berkat kerajaan surga tercurah buat kita. Amin. Kuasanya, kekuatannya, kemuliaannya jadi bagian anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan dan yang diberkati itu. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Jadi janji Tuhan di dalam firman Tuhan di Alkitab kita itu ya dan amin. Bisa katakan amin? Ya. Jangan ragu saudara saat kita percaya akan firman Tuhan. Karena itu perkataan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anaknya. Diberkati Tuhan. Dan yang berikutnya dibela Tuhan. Di sini ada yang punya persoalan, masalah kecil, besar, lebih besar lagi. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, kalau engkau berjalan di dalam jalan yang benar, engkau menghadapi persoalan, engkau menghadapi masalah, engkau tetap andalkan Tuhan, pasti Tuhan akan bela kita. Amin. Haleluya. Dibela Tuhan. Yeremia pasal yang kedua ayat 3. Buka lagi Alkitab saudara. Jangan bosan buka Alkitab ya. Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Yeremia pasal yang kedua ayat 3. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah pengaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berkat bagi umat yang kudus adalah dibela Tuhan. Ketika Israel kudus bagi Tuhan, semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Ini bentuk dari pembelaan Allah bagi orang yang hidup kudus. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia, ketika orang Israel itu hidup kudus bagi Tuhan, ketika mereka membawa hidupnya, mereka selaras dengan firman Tuhan dan mau hidup kudus seperti Tuhan mereka yang kudus. Kata firman Tuhan,
semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Semua orang yang dulunya mencemoohkan orang Israel, yang mereka mengata-ngatai orang Israel, mereka yang memusuhi orang Israel, dikatakan Tuhan bela semua orang yang memakannya. Jadi orang Israel ini bagaikan buah bengaran dari hasil tanahnya Tuhan. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, pembelaan Tuhan itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Ya? Tidak tahu lewat siapa, yang pasti Tuhan pasti bela kita. Ya, Tuhan pasti tolong kita. Ya. Di dalam kitab Yeremia ini juga dikatakan di Yeremia 30 ayat 16 sampai 19 ada contoh pembelaan Tuhan, yaitu orang yang menelan akan tertelan, orang yang merampok akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan menjadi jarahan. Saudara yang kekasih Tuhan, kalau Tuhan yang bela kita, tidak ada satu tangan manusia pun yang dapat menahan itu. Amin. Ya, umat pilihan Tuhan saat mereka dikatakan mereka mau ditelan sama orang, ya, mau dirampok sama orang, mau dijarah sama orang-orang yang tidak suka dengan mereka, Tuhan balikan semuanya. Tuhan buat, ya, yang tadinya orang yang mau merampok, akhirnya mereka yang mau merampok itu mereka yang dirampok. Mereka yang mau membuat jarahan, yang mau melakukan kejahatan, akhirnya mereka yang ditimpa oleh malapetaka. Itu pembelaan Tuhan untuk umat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang yang marah dengan umat Tuhan akan mendapat malu dan terkena noda. Yang membantah, yang berkelahi, yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Inilah pembelaan Tuhan bagi umat yang hidup di dalam kekudusan. Saudara yang dikasih Tuhan, umat Tuhan harus kudus. Amin. Amin. Kita mau sama-sama ke sana, ya, agar kita disayang Tuhan, diberkati Tuhan, dibela Tuhan. Ayat terakhir kita sama-sama buka dan kita baca sama-sama. 1 Petrus pasalnya yang pertama. Ini sama-sama kita buka, kita baca ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kudus sebab aku kudus. Sekali lagi, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap langkah hidup yang mau dipimpin Tuhan menuju kepada kekudusan, firman Tuhan menjamin dalam hidup kita. Amin. Ya, sebagaimana Allah yang kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Tuhan yang kudus. Amin. Kalau Dia tidak kudus, Dia tidak mau bilang sama kita, Dia tidak mau ajak kita untuk kita hidup kudus sepertinya, seperti Dia. Tetapi karena kekudusan itu punya Tuhan, kekudusan itu ada di dalam pribadi Tuhan kita, Dia mau, Dia rindu, Dia pengen hidupku dan hidupmu kudus di hadapannya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang mungkin juga sudah sering kita nyanyikan pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
kekudusan. Sama-sama bangkit berdiri, saudara. Tolong kakak Ida dicarikan lagunya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan bersorak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bawa kami Jemaat Makedonia untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, amin. Berhiaskan kekudusan, haleluya. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, amin. Engkau Tuhan kami yang kudus, biarlah kekudusan-Mu turun dan menjadi bagian kami. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, haleluya. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Biarlah apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dari hidup saya dan Bapak Ibu Saudara akan dapat kita lakukan dalam hidup ini, dapat kita kerjakan selama Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia ini, yaitu hidup yang kudus, hidup yang suci di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kita seringkali jatuh bangun di dalam kita menghadapi hidup ini, tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat hati kita rindu, saat hati kita mau dibentuk oleh penjunan itu, oleh Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, yang Dia Allah yang Maha Kudus, kita akan mampu menjalaninya. Kita akan mampu untuk hidup menuju kepada kekudusan yang sesungguhnya. Ketahuilah, hidupku dan hidupmu adalah hidup yang disayang Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan, dan hidup yang dibela oleh Tuhan. Katakan, Tuhan, aku datang kepada Engkau karena aku mau dibentuk oleh Engkau. Aku mau hidup seperti Engkau, Allah yang kudus bagiku. Karena tanpa kekudusan
bosan itu, aku tidak bisa melihat Tuhan. Dan mari saudara, sama-sama kita mau bergandengan tangan. Kita mau bawa seluruh keluarga kita, anak, istri, suami. Kita mau sama-sama hidup dalam kekudusannya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah. Kuningin maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah sampai kita. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Yesus, haleluya Tuhan. Kami datang namanya Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud di altar-Mu ya Bapa. Kami ingin mempersembahkan Tuhan, persembahan kami yang kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Kami ingin Tuhan mempersembahkan kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami begitu banyak melakukan kesalahan ya Bapa. Kami begitu banyak dosa yang mungkin sering kami lakukan Yesus. Tapi Tuhan, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Baharui hati dan jiwa kami Yesusku. Tuhan, bentuk kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan, kami mau hidup terang Tuhan. Kami mau bercahaya Yesusku, dimanapun kami berada, lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami supaya kami benar-benar hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, jangan pernah Tuhan untuk bosan menuntun kehidupan kami. Jangan pernah lelah Tuhan untuk selalu mengingatkan kami, untuk kami boleh hidup yang benar di hadapan Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kami Tuhan, agar kami Tuhan, oh haleluya, boleh menjadi pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Baik untuk suami, untuk anak-anak kami, untuk para istri, untuk kakek nenek, untuk janda-janda, untuk pemuda-pemudi, supaya kami selalu hidup benar Tuhan dalam kehidupan ini ya Bapa. Mungkin dunia ini sungguh kejam Tuhan, dunia ini sungguh keras, tetapi kami mampu Tuhan untuk menjalani karena Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami, karena Yesus yang selalu menuntun kehidupan kami. Engkau yang selalu Tuhan memegang tangan kanan kami untuk kami mampu menjalani kehidupan ini. Terima
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Tanamkan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami tidak pulang dengan sia-sia Yesusku, tetapi kami pulang mau berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau juga berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Berkati Tuhan lebih hari lebih heran Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh sidang jemaat di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus boleh menyayangi kami. Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan berikan korban persembahan untuk kami Tuhan. Pergunakan dalam kegiatan apa yang ada di dalam gereja ini ya Bapa. Kecil besar Tuhan akan memberkati berkali lipat ganda. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dan kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah